Halo guys, kembali lagi dengan gua yang selalu akan membahas kasus dan misteri. Oke, akhir-akhir ini guys, gua agak lama bikin videonya dikarenakan sibuknya di pekerjaan di balik layar guys. Oke, kita langsung saja guys. Apa yang mau kita bahas kali ini? Akan bahas sesuatu fenomena misteri yang terjadi namun berbeda dari nalar manusia biasa. Tak sedikit di dunia ini sering terjadi misteri fenomena yang tidak bisa manusia jelaskan secara logika. Kejadian aneh ini membuat kita berpikir dan bagaimana kita mengkaji kejadian yang terjadi namun tak satupun sesuai dengan akal sehat manusia. Bagaimana bisa? Misteri apa kira-kira guys? Tonton terus videonya. Seperti biasa guys, bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak basa-basi, jangan skip videonya, let's go. Oke guys, di zaman sekarang mungkin semua orang sudah mempunyai HP. Ya mungkin ada juga yang belum beli guys. Berbicara tentang HP atau handphone tentu tidak akan bisa digunakan kalau kita tidak ada nomor teleponnya guys. Tentu setelah membeli sebuah HP kita akan ke counter membeli SIM card. Apa kalian pernah mengalami pas beli nomor HP itu kalian suka melihat-melihat dulu agar nomor kalian mudah dihafal atau mencari nomor cantik guys? Tentu pastinya kalian ingin nomor yang mudah dihafal dan cantik pula angkanya. Tapi hati-hati guys, kalau kalian pilih nomor HP cantik. Ada sebuah nomor HP cantik tetapi memiliki misteri mengerikan di balik nomor tersebut. Ada satu nomor ponsel yang dikatakan memiliki kutukan. Nomor tersebut adalah nomor asal Bulgaria dengan nomor ini guys. Meski merupakan nomor cantik, ternyata nomor ini mengandung kutukan. Kutukan dari nomor ini katanya siapapun yang memiliki atau menggunakan nomor ini, maka orang tersebut dipastikan akan meninggoy, mati. Bagaimana bisa guys? Apa kalian percaya dengan adanya nomor kutukan seperti ini? Begini asal muasal nomor cantik itu dijadikan sebagai nomor terkutuk atau bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia. Nomor telepon ini awalnya dimiliki oleh CEO dari Mobitel, sebuah perusahaan telepon genggam asal Bulgaria. Dia bernama Vladimir Grasnov. Nomor tersebut dimilikinya pada tahun 2001, namun naas Vladimir akhirnya meninggal dunia akibat kanker. Setelah itu nomor ini pun berpindah tangan ke seorang bos mafia bernama Konstantin Dimitrov. Rupanya menjadi bos mafia tak membuat Konstantin Dimitrov lolos dari kutukan nomor ponsel ini. Konstantin Dimitrov akhirnya tewas ditembak seketika sedang makan malam bersama seseorang model pada tahun 2003. Mungkin dibalik kutukannya nomor ini, siapapun orang yang menggunakan nomor ini akan meninggal dengan kondisi yang naas atau terkena penyakit yang lainnya. Kemudian nomor unik itu setelah dimiliki oleh bos mafia tadi, sekarang berpindah pemilik kepada seseorang pengusaha bernama Konstantin Desliv. Desliv juga tertembak hingga mati ketika berada di luar restoran di Bulgaria pada tahun 2005. Yang anehnya guys, kedua pria ini memiliki nama depan yang sama serta berkaitan dengan dunia bisnis yang sama. Mereka juga terbunuh dengan cara yang sama ketika tengah membawa ponsel dengan nomor yang sama. Agar tak ada lagi jatuh korban akibat nomor kutukan tersebut, Mobitel kemudian memblokir nomor tersebut dan tak menjualnya lagi. Ketika ditanya mengenai alasannya, juru bicara Mobitel menjelaskan bahwa mereka tak bisa mendiskusikan nomor pribadi pelanggan mereka. Jadi apakah benar nomor itu memang terkutuk atau hanya kebetulan saja? Ini masih jadi misteri. Belum ada yang bisa memastikan bahwa kejadian itu secara kebetulan atau gara-gara nomor terkutuk ini. Dan yang jelas disebutnya nomor terkutuk ini, tiga pemilik nomor itu sama-sama meninggal dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan guys.
Awas bagi kalian jangan sampai membuat nomor ini atau coba-coba apakah benar nomor itu kutukan. Mengerikan guys, fenomena yang tak bisa dijelaskan. Kalau juga kejadian itu secara kebetulan, kenapa setiap orang yang menggunakan nomor unik ini selalu berakhir meninggal? Jika ada yang lebih tahu, tulis di kolom komentar guys. Next, fenomena misteri yang selanjutnya ialah adanya wabah penyakit tertawa. Wabah biasanya membawa penyakit yang menular seperti flu, batuk, meriang, HIV, dan lain sebagainya. Namun wabah yang terjadi di Tanzania ini justru bukan membawa penyakit yang aneh-aneh. Namun wabah ini wabah tertawa. Memang secara logika kalau kita lihat orang tertawa terbahak-bahak, dengan refleks kita juga akan tertular guys. Entah kenapa tertawa ini bisa disebut wabah, ternyata ini penjelasannya. Wabah ini terjadi pada tanggal 30 Januari 1962 di Tanzania, yang dulu bernama Tanganyika. Di sebuah asrama putri desa Kasasa. Sebenarnya pada hari itu tak ada yang aneh-aneh guys. Semua siswa asrama tersebut hanya mengobrol bercanda sambil tertawa biasa. Tak lama kemudian, seorang remaja mulai tertawa tanpa terkendali, dan kemudian beberapa teman di sampingnya tertawa pelan saat melihat keanehan temannya tadi. Namun semakin lama, kumpulan anak itu tertawa semakin keras dan panjang sampai akhirnya tak terkendali. Yang anehnya, mereka tertawa sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan guys, buset. Dan yang lebih parah, orang-orang di sekitar pun ikut terserang keadaan yang sama guys. Hampir 60% dari siswa di sekolah itu terkena wabah tawa ini. Jadi kalau ada yang merasa sedih, kayaknya wajib guys kena wabah ini. Ketika tertawa, kita tentu akan merasa kesakitan. Jangankan lama, sebentar saja akan merasa tubuh kita lemas guys, gara-gara tertawa. Murid-murid itu akhirnya merasa kesakitan, kesulitan bernapas, menangis sambil tertawa, bahkan ada juga yang pingsan. Kebanyakan yang tertular wabah ini adalah perempuan yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun. Dan anehnya wabah ini mengenai semua staf pengajar dan guru. Jadi wabah ini cuma menyerang anak-anak 12 sampai 18 tahun saja guys. Tentu saja proses pembelajaran tak bisa dilakukan di sekolah tersebut sampai akhirnya sekolah di mana asrama itu berada ditutup pada tanggal 18 Maret 1962. Ternyata guys, wabah ini ternyata tak hanya menyerang di Tanzania, namun juga ke negara-negara tetangga seperti Kenya dan Uganda. Total ada ribuan orang yang tertular wabah ini masih mengikuti pola yang sama. Penderita adalah anak usia sekolah dan perempuan dewasa awal. Dan dari hasil penelitian makanan yang dikonsumsi warga Tanzania pada saat itu juga tak menunjukkan adanya zat beracun yang bisa menyebabkan perilaku aneh. Mungkin guys, kalau di Indonesia bisa disimpulkan wabah ini karena mabuk atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang guys. Setelah wabah ini menyebar selama hampir 18 bulan, wabah ini menghilang dengan sendirinya. Dan wabah tertawa ini tetap menjadi misteri hingga saat ini. Tidak ada seorang pun peneliti yang berhasil memecahkan wabah tertawa ini guys. Ngeri juga guys, untung saja wabah ini menghilang. Bagaimana kalau wabah ini terus-terusan memakan korban? Bisa-bisa semua yang kena wabah ini akan dianggap gila. Dan mungkin rumah sakit jiwa pun bakalan penuh guys. Oke, next. Di sini ketika kalian melihat benda mati berjalan sendiri, pasti kalian akan merasa takut kan? Nah, pada awal 90-an di California ada fenomena misteri aneh, yaitu sebuah batu yang bisa berjalan sendiri guys. Bagaimana bisa guys? Kok sebuah batu benda mati yang sangat berat itu bisa berjalan dengan sendirinya? Batu ini tampak berpindah tempat sendiri, bahkan sampai meninggalkan jejak bekas pergeseran yang dilewatinya. Lewat sebuah rekaman time lapse, batu-batu tersebut melakukan gerakan dalam kecepatan yang cukup tinggi. Entahlah guys, mungkin batu ini kalau ada di dataran miring mungkin masih masuk logika, tapi batu ini ada di dataran yang rendah atau yang datar rata seperti biasa.
tapi dia berjalan sendiri pada malam hari. Para ahli banyak yang menertawakan dan percaya bahwa pergerakan ini diakibatkan oleh batu yang bergeser di atas lapisan tipis es yang dibentuk sepanjang malam, kemudian mencair di siang hari. Tapi walaupun demikian, banyak juga ahli yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, guys. Sejumlah orang mengatakan bahwa misteri tersebut telah terpecahkan dan beberapa di antaranya mengatakan bahwa perlu ada penelitian lebih lanjut. Dan sampai sekarang belum dipastikan penyebab apa batu itu bisa berjalan sendiri. Nah guys, itu dia kejadian misterius yang sangat aneh dan bagaimana bisa itu terjadi. Jika kalian pernah tahu ataupun pernah mengalami hal itu tanpa adanya alasan, ceritakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.